Kalau dari perkumpulannya medis, untuk proses bayi tabung itu termasuk kegiatan yang highly skill teknik. Jadi perlu pelatihan yang khusus, betul-betul perlu pencatatan yang khusus dan sebagainya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang begitu aja dan mudah, sayangnya. Salam Hmm, kenal, Agni. Jadi saya Dr. sama-sama. Maindra, salah seorang dokter yang ada di Bocah Indonesia. Ada nggak dok hal-hal yang bisa membuat bayi tabung ini gagal dok? Mm-mm. Jadi tadi kan kita sudah bahas bahwa angka kegagalannya lebih tinggi malahan dari keberhasilannya gitu ya. Kenapa Betul. begitu? Itu karena memang natur dari proses fertilisasi sampai memiliki keturunan itu adalah proses yang kompleks. Nih, jadi bukan proses yang simpel. Dan di bayi tabung itu kita akan bukan hanya melihat keberhasilan atau kegagalan, tapi kita akan mendapatkan data yang banyak untuk melihat sebetulnya problemnya di mana, begitu. Contoh, bisa aja loh, kita kan waktu suntikan spermanya, seharusnya sperma masuk kemudian mengaktifkan kan. Ada tanda fertilisasi, tahu namanya 20 nukleus gitu ya, itu normalnya 95% akan jadi embrio, tapi stuck di sana, diem. Jadi nggak berkembang lagi. Oh, Itu salah satunya kenapa? Karena namanya kegagalan mitosis. Kenapa terjadi kegagalan mitosis? Bisa terjadi karena genetik, bisa karena kualitas telurnya yang terlalu bermasalah, gitu. Nah, jadi dari setiap tahapannya itu kita akan tahu kira-kira kenapa dan harapannya ketika kita mendapatkan data itu, kedepannya kita akan perbaiki lagi. Jadi bayi tabung itu bukan melulu terapi, tapi untuk mencari tahu kenapa sebetulnya secara lebih detail karena kita pegang tuh telurnya sendiri kita pegang, spermanya kita pegang, kita proses, kita lihat gitu. dan prosesnya cukup panjang ya dok ya. Jadi sebenarnya ini bukan proses yang Panjang. mudah juga. Enggak, di dalam lab itu akan 5 hari diamati terus. Jadi kalau dari perkumpulannya medis untuk proses bayi tabung itu termasuk kegiatan yang highly skill teknik. Jadi perlu pelatihan yang khusus, betul-betul perlu pencatatan yang khusus dan sebagainya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai tindakan yang begitu aja dan mudah, sayangnya. Oke oke. Tapi walaupun begitu tetap saja kalau misalnya mungkin ada sahabat Nova yang juga ingin mencoba dengan proses atau program bayi tabung ini, itu tetap disarankan ya dok kalau misalnya memang mengalami beberapa faktor yang sebelumnya sempat kita bahas juga. Sayangnya bukan cuma disarankan, kadang harus Harus terpaksa begitu. mau nggak mau gitu Tapi ya di dok ya. sisi, tapi di sisi lain sebetulnya kita melihat bahwa kalau dari statistik bahwa angka keberhasilan semakin muda kan semakin besar ya. Ternyata bayi tabung pun itu kalau misalnya kita nggak mau menunggu lama-lama, itu menjadi pilihan yang sangat-sangat optimal. Karena bagaimanapun juga chance-nya akan jauh lebih besar dan kita bisa segera untuk bisa mencari masalahnya apa kalau lewat bayi tabung. Tidak menduga-duga lagi gitu. Oke oke oke. Lalu dok tadi kita masih seputar tentang kegagalan dari bayi tabung gitu ya dok ya. Ada nggak sih Betul. dok faktor yang paling besar? Ini kan tadi dokter Maitra sempat sebutkan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi gagalnya bayi tabung. Tapi ada nggak dok faktor yang paling besar atau paling sering dokter alami sehingga menyebabkan si bayi tabung ini gagal dok? Dan bisa nggak sih kira-kira dari kita atau mungkin pasangan suami istri ini untuk mencegah gagalnya bayi tabung? Oke, yang saya lihat kita kan pingin sebetulnya bayi tabung itu berhasil secara optimal gitu ya. Nah, Ya setelah betul. kita melatih, karena tidak sedikit pasien yang datang ke kita sudah pernah mengalami kegagalan sebelumnya. Salah satu faktor yang paling penting sebetulnya sudah kita bahas tadi, bahwa jika memungkinkan persiapkan dulu. Karena berbeda sekali antara bayi tabung yang langsung dirangsang begitu aja telurnya supaya besar, kemudian dilakukan proses bayi tabung, bukan tidak bisa, bisa lebih enak. Iya Tapi iya. yang lebih baik, yang akan berhasilkan yang lebih besar adalah yang dengan persiapan baik. Persiapan itu yaitu sperma itu perlu setidaknya 72 hari sampai 74 hari, telur itu 2 bulan. Sebelumnya lagi, kalau misalnya ada penyebab-penyebab yang sudah jelas, itu harus ditangani dulu. Jangan sampai nanti ternyata ada hidrosalping begitu ya. Hidrosalping itu tubannya terisi cairan. Tapi tetap dilakukan bayi tabung, kemudian ditanam tanpa diambil dulu hidrosalpingnya. Nah, itu problem karena cairan dari tuba yang tadi ada cairannya itu, cairannya akan meracuni embrio yang akan ditanam tadi, yang akan jadi begitu.